Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Desti Fitriani dengan NIM 63020210160. Izin menyampaikan materi tentang ekonomi kreatif. Materi yang pertama mengenai pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif pada mulanya merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Aliran ekonomi tersebut diketahui mengutamakan nilai intelektual dan menciptakan uang, menambah kesempatan kerja, serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengetahuannya. Materi yang kedua mengenai ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Ekspresi kreatif dan inovasi dalam menciptakan produk dan layanan baru yang memiliki nilai tambah ekonomi. Hal ini melibatkan pemikiran kreatif, desain yang unik, dan pendekatan yang inovatif dalam menghasilkan produk dan layanan. Yang kedua, penggabungan budaya dan seni. Menggabungkan nilai-nilai budaya, seni, dan warisan lokal dalam menciptakan produk dan layanan. Hal ini mencerminkan kekayaan budaya suatu daerah atau masyarakat dalam produk yang dihasilkan. Yang ketiga, industri berbasis keterampilan khusus. Industri yang memanfaatkan keterampilan dan keahlian khusus seperti desain grafis, seni rupa, musik, film, mode, dan arsitektur. Industri-industri ini membutuhkan keahlian dan talenta kreatif dalam produksi dan pengembangan produk dan layanan. Yang keempat, nilai tambah ekonomi. Untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penggunaan kreativitas dan keahlian, produk dan layanan yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional. Yang kelima, potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerja. Potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menciptakan lapangan kerja baru. Industri-industri kreatif dapat memberikan kesempatan bagi para kreatif, seniman, dan pengusaha untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Materi yang ketiga mengenai jenis-jenis bidang ekonomi kreatif. Yang pertama, periklanan. Bidang periklanan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi satu arah menggunakan berbagai media. Yang kedua, kerajinan. Bidang kerajinan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan dengan berbagai penciptaan, produksi, serta distribusi produk-produk dari para pengrajin. Produk-produk yang dipasarkan tersebut sebagian besar memiliki nilai estetika yang tinggi. Beberapa produk kerajinan dari para pengrajin biasanya berasal dari material yang terbuat dari kulit, rotan, serat alami, batu permata, kaca, porselen, kayu, bambu, tanah liat, marmer, dan lain-lain. Yang ketiga, industri musik. Bidang industri musik dalam ekonomi kreatif meliputi berbagai kegiatan dan proses dalam penciptaan, reproduksi, serta distribusi rekaman suara dan lagu. Industri musik sendiri diisi dengan tokoh-tokoh pemusik seperti penyanyi, penulis lagu, hingga komponis. Yang keempat, seni drama. Bidang seni drama dalam ekonomi kreatif meliputi berbagai kegiatan dalam seni pertunjukan drama. Tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam bidang seni drama ini meliputi para pengembang konten, produser pertunjukan seperti drama, musik, tradisional, teater, opera, dan lain-lain, serta desainer panggung, kostum, dan pencahayaan. Selanjutnya, contoh studi kasus Tokopedia Kreatif Ekonomi Support. Latar belakang. Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Sejak berdirinya Tokopedia telah berfokus pada pemberdayaan UMKM dan industri kreatif di Indonesia. Masalah UMKM di sektor kreatif seringkali menghadapi tantangan dalam hal pemasaran, distribusi, dan akses ke pasar yang lebih luas.
Banyak dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan teknologi digital. Solusi: Tokopedia meluncurkan berbagai inisiatif seperti program pelatihan digital untuk UMKM, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mendukung pengusaha kreatif, serta menyediakan platform yang memungkinkan UMKM menjual produk mereka secara online. Selanjutnya, dampak. Akses pasar yang lebih luas, UMKM di sektor kreatif bisa menjual produk mereka ke seluruh Indonesia, bahkan ke pasar internasional. Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui program pelatihan, pelaku usaha mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pemasaran digital, manajemen bisnis, dan inovasi produk. Pertumbuhan industri kreatif, banyak produk kreatif lokal seperti kerajinan tangan, fashion, dan makanan khas daerah yang berhasil mendapat pengakuan dan permintaan yang lebih tinggi, membantu mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia. Kesimpulannya, ekonomi kreatif merupakan sektor yang berkembang pesat dan memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pengembangan budaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.